Isunya di sana kamu bisa menaruh emas di jalanan dan tidak akan ada yang mencurinya. Seorang raja dari negeri Tasih, ini sebutan Tiongkok untuk Arab ya, tidak percaya. Ia ingin membuktikan apakah ini cuma dongeng atau fakta. Ia mengirim utusan untuk meletakkan pundi-pundi berisi emas murni di tengah persimpangan jalan ibu kota Kalingga. 1 hari berlalu, seminggu berlalu, sebulan, hingga 3 tahun. Pundi emas itu masih di sana, berdebu, terkena hujan dan panas, tapi posisinya tidak bergeser 1 mm pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, mengotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Tahukah kamu, jauh sebelum Indonesia terbentuk, ada seorang wanita perkasa dari tanah Jawa yang namanya membuat gemetar para raja di Timur Tengah. Dia hidup di era yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kehebatannya bukan karena pasukan perang, tapi karena kejujurannya yang gila. Saking jujurnya, Raja Arab sampai penasaran dan mengirim jebakan emas untuk menguji kerajaannya. Siapakah dia? Dan benarkah dia tega memotong kaki anaknya sendiri demi menegakkan hukum? Mari kita buka lembaran sejarah Ratu Sima, sang singa betina dari Kalingga. Mari kita tarik waktu mundur ke abad 7 Masehi. Di Jawa Tengah bagian utara berdiri sebuah kerajaan makmur bernama Kalingga atau Holing. Penguasanya adalah Ratu Sima. Banyak yang bertanya, benarkah beliau hidup di zaman Nabi? Mari kita cek datanya ya. Ratu Sima diperkirakan lahir tahun 611 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad SAW masih hidup di Mekah. Jadi ya mereka hidup di masa yang sama. Namun Ratu Sima baru naik tahta menjadi ratu pada tahun 674 Masehi. Saat itu Nabi sudah wafat dan dunia Islam sedang berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah. Disinilah kisah pertemuan dua peradaban ini dimulai. Kabar tentang negeri Kalingga sampai ke telinga para pedagang Arab dan Persia. Mereka menyebut negeri ini sebagai Zabak atau Jawa ya. Isunya di sana kamu bisa menaruh emas di jalanan dan tidak akan ada yang mencurinya. Seorang raja dari negeri Tasih, ini sebutan Tiongkok untuk Arab ya, tidak percaya. Ia ingin membuktikan apakah ini cuma dongeng atau fakta. Ia mengirim utusan untuk meletakkan pundi-pundi berisi emas murni di tengah persimpangan jalan ibu kota Kalingga. 1 hari berlalu, seminggu berlalu, sebulan, hingga 3 tahun. Pundi emas itu masih di sana, berdebu, terkena hujan dan panas, tapi posisinya tidak bergeser 1 mm pun. Rakyat Kalingga bahkan tidak berani menoleh, karena mereka tahu itu bukan hak mereka, dan mereka takut pada hukum Ratu Sima. Namun, ujian sesungguhnya justru datang dari dalam istana. Suatu hari, putra mahkota, anak kandung Ratu Sima sendiri,
berjalan melewati jalan tersebut. Tanpa sengaja kakinya menyenggol tas emas itu. Berita itu sampai ke telinga ratu. Tanpa ampun, Ratu Sima memerintahkan anaknya dihukum mati. Baginya, menyentuh barang temuan berarti berniat memilikinya. Seluruh menteri menangis dan bersujud memohon agar hukuman diringankan karena sang pangeran tidak sengaja. Ratu Sima akhirnya luluh, tapi tetap tegas. Ia berkata, kesalahan ada pada kakinya, maka kakinya yang harus dihukum. Sejarah mencatat jari kaki sang pangeran dipotong sebagai peringatan bagi seluruh rakyat. Ngeri? Mungkin ya, tapi inilah yang membuat Kalingga menjadi negeri teraman di dunia saat itu. Kabar tentang hukuman sang pangeran sampai kembali ke Raja Arab. Ia yang tadinya berniat memperluas wilayah ke Jawa, langsung batalkan niatnya. Ia berkata, negeri dengan pemimpin seadil ini tidak mungkin bisa dikalahkan. Ratu Sima mengajarkan kita bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas. Bahkan anaknya sendiri tidak kebal hukum. Sebuah pelajaran integritas yang mahal harganya di zaman sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman Ratu Sima terlalu kejam? Atau justru itulah yang kita butuhkan saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah sejarah tersembunyi lainnya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati.